Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu channel YouTube ya, kalau kita baca judul thumbnail YouTube-nya saja ini sangat mengerikan ya. Ini orang beneran Salafi Wahabi atau ini neo Khawarij ya. Karena dari sisi kata-kata yang dia buat untuk judul thumbnail-nya saja itu mencerminkan bagaimana hati orang ini ya. Jadi kalau orang model begini bawa Islam, Islam itu bukan menjadi rahmatan lil alamin ya, tapi malah syaqawatan lil alamin itu. Akan memperburuk citra Islam kalau orang model-model begini yang merasa paling benar, tetapi gaya bahasanya ini luar biasa ya. Ini orang menurut saya satu langkah lagi ini ya akan menjadi ekstremis, akan menjadi teroris bahkan ini. Kalau kita lihat dari giroh semangatnya menyusun kata-kata dalam memframing seseorang itu. Coba kita dengar statement dari anak bocil Tarbiyah Daily ini ya, kita dengarkan sebentar. Tetapi kok kemudian semakin kesini saya semakin berpikir teman-teman, saya semakin ya enak ya setelah mendengar barusan ini video klarifikasi dari Ustaz Riyad Bajre. Nggak usahlah kita sebut Ustaz Pak Bajre, nggak usahlah kita sebut Ustaz Pak Bajre, nggak usahlah kita sebut Ustaz Pak Bajre. Coba lihat betapa mudahnya orang dari menjadi ustadz menjadi bukan ustadz lagi oleh orang-orang seperti ini. Sebenarnya ini si Tarbiyah Daily, Harry Pras, Dodi Sepriadi itu satu kolam ya, YouTuber satu kolam. Sama, mereka memiliki narasi yang hampir sama. Tetapi orang yang satu ini ya, si Gibah Daily ini adalah orang yang paling ekstrim di antara YouTuber-YouTuber yang lain ya. Mulai dari judul thumbnailnya, gaya bahasanya bicara, caranya menanggapi ustadznya sendiri. Ini ustadznya sendiri loh ya, apalagi ustadz dari kelompok lain. Maka pasti akan lebih lebay lagi orang ini ya. Beliau ini kedapatan kayak gini ya, ya di tengah lautan ya deburan ombak laut yang luas, beliau dengan asyiknya gini teman-teman, sebat. Tetapi ini benar Pak Riyad Bajre. Jadi video itu ya sudah fix merupakan yang viral itu yang kayak gini di tengah lautan itu Pak Riyad Bajre ya. Dan coba lihat setelah beliau mengatakan seperti itu, apa coba tanggapan beliau? Kami yakin itu halal ya, diperbolehkan. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Celana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami rokok, so what? Subhanallah ya, bercelana pendek di atas mata kaki kelihatan aurat ya, sebagaimana kita tentu tahu aurat laki-laki adalah ini ya, dan lutut ya, kemudian kayak gini. Nah itu diperbolehkan atau bahkan halal menurut Pak Riyad Bajre. Subhanallah, sebuah ya fatwa atau sebuah pemahaman yang saya rasa pemahaman yang nyeleneh ya, nggak pantas teman-teman. Coba kita. Jadi begitu ustadznya menganggap bahwa udud itu adalah bagian dari khilafiyah dan dia memilih bahwa itu hukumnya adalah mubah dan diyakini kehalalannya, dia tidak menghargai pendapat orang lain, tetapi dia ngotot ingin memaksakan bahwa seharusnya itu haram gitu ya. Jadi dia ngotot memutlakkan bahwa itu seharusnya haram tanpa melihat bahwa pembahasan tentang udud ini kan udah dari zaman dulu begitu. Ulama ya terkelompokkan, ada yang bilang mubah, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram secara mutlak, ada yang bilang haram dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Dia tidak buka mata di sini. Ya karena memang mereka ini adalah kacamata kuda gitu. Kalau sudah menurutnya haram mutlak sudah selesai, tidak peduli dengan pendapat orang lain walaupun ini adalah memang materi yang sifatnya khilafiyah dalam agama dan ini bagian dari furu'iyah agama. Tetapi orang ini yang mana peduli begitu kan? Gitu. Dan dia langsung menganggap seseorang itu keluar dari manhaj salafiyah gara-gara melakukan hal-hal yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Jadi sekarang Pak Ustadz Riyad Bajri itu dihakimi oleh murid-muridnya sendiri atau muhibbinnya ya, para pencintanya sendiri begitu. Orang awamnya menghakimi guru-gurunya. Memang kelompok Salafi Wahabi ini ya kalau nggak aneh ya bukan Salafi Wahabi ya.